Kemudian mereka tuh ngobrol-ngobrol sebentar ya. Maklum guys, melepas kangen gitu kan. Udah berapa hari tuh mereka berjuang buat bersatu kembali kayak gini. Nah, di sini Raphtalia juga dikenalin sama Rapchan guys. Lalu Kizuna di dalam hati mengatakan, Naofumi terpanggil ke dunia lain sebagai holy hero untuk mengatasi gelombang malapetaka. Sedangkan Kizuna terpanggil ke dunia lain hanya untuk mengalahkan para monster, terutama naga. Dia itu sama sekali belum pernah tahu tentang gelombang malapetaka dan bagaimana rasanya ketika gelombang itu muncul di dunia ini. 俺もナオフミみたいに戦えるのかな。波まであと3日。どうしたのクリス。絆。お。 Di sisi lain, Kazuki ini masih terperangkap sama efek dari Raphtalia tadi ya. Sugumi dan si Cebol juga masih memulihkan keadaan Kazuki. Dan tiba-tiba Kyo muncul di sana dan langsung ngerocos kalau rencananya itu gagal total untuk membawa Raphtalia. Sedangkan Kazuki seenaknya mau ngambil Facial Weapon Katana, tapi digagalin juga sama si Raphtalia gitu. Mereka berdua sama-sama apes guys. Tapi tentunya si Kyo anteng-anteng aja gitu kan. Malah dia tuh ngompor-ngomporin Kazuki pula. Dan ya, Kazuki bergerak dan langsung kebelah badannya, buset. Semoga kalian tahan sama sini nih ya. Kemudian muncullah teman masa kecil Kyo, yaitu Yomogi. Dia akan membunuh mereka semua karena telah menghalangi jalan Kyo yang mulia. Padahal tujuan Kyo sebenarnya benar-benar untuk kebaikan dunia ini. Kyo hanya perlu melanjutkan eksperimennya. Lalu terlihat kapal Ethnobalt yang menjemput Kizuna, Naofumi, Glass, dan juga kawan-kawan. 船の眷属機か。 Mereka pun sampai di kerajaan Sickle. Dan dengan sangat khawatir bercampur senengnya, si Glass ini meluk loli Kizuna dengan erat guys. Udah lama banget gak ketemu ya. Terakhir kali mereka ketemu cuma pas membasmi monster bareng. Abis itu tuh ya gak ketemu-temu lagi gitu. Ethnobalt berterima kasih kepada Naofumi karena dia telah menyelamatkan Kizuna dan mempertemukannya kembali dengan Glass. Mereka berdua tuh bener-bener sahabat deket sekali gitu ya. Lengket lah pokoknya guys. Ethnobalt juga bersyukur Naofumi itu bisa bertemu kembali dengan teman-temannya yang berharga. Lalu Kizuna ini pengen tahu cerita detail tentang Glass dan kawan-kawan masuk ke dunia Naofumi itu untuk apa ya. Ditambah lagi pas Kizuna pertama kali bertemu dengan Naofumi, ya Naofumi bercerita yang kayak gitu lah, yang enggak tentang Glass dan kawan-kawan. Kizuna pengen tahu detailnya langsung dari Glass gitu ya. Ya wes, Glass pun menceritakan semua-muanya kepada Kizuna di dalam kerajaan. Jelas Kizuna yang mendengar ini tuh marah-marah ke Glass, Raruk, dan juga Teres. Seharusnya nggak begitu caranya. Naofumi dan kawan-kawan itu baik dan itu nggak pantas buat dibunuh juga gitu kan. Cara yang Glass ceritain itu bener-bener nggak masuk akal. Kizuna juga kesal sama Naofumi. Kenapa dia tuh nggak ceritain ini dari awal pas ketemu di labirin. Nah, Naofumi mengatakan kalau waktu itu bukan waktu yang pas buat menceritakan hal yang kayak gini. Karena fokus utamanya kan ya kudu keluar dari labirin gitu. Toh kalau misalnya nggak ada cara lain selain yang Glass ceritain, apa Kizuna tetap mau menyangkalnya? Kizuna pun menjawab kalau itu semua benar. Kizuna nggak akan sanggup dan nggak mau bertarung melawan Naofumi dan kawan-kawan. Dia tetap yakin ada cara lain agar dunia mereka semua bisa selamat. Kizuna akan mencari detail tentang ini. Dia itu nggak mau sampai Naofumi dan kawan-kawan terbunuh secara konyol seperti itu. Kizuna juga meminta bantuan Naofumi untuk bekerja sama mencari cara lain menyelamatkan dunia dari gelombang malapetaka. Kita semua harus bekerja sama dan saling membantu satu sama lain agar masalah ini bisa diselesaikan bersama-sama. Lalu Naofumi mengatakan kalau sehabis dia menghabisi Kyo, dia akan balik ke dunianya. Mungkin ini nggak bakal sempet buat mencari cara tersebut, tapi Naofumi itu berjanji ya, ketika dia sampai di dunianya kembali, dia akan mencari tahu lebih dalam lagi tentang gelombang malapetaka. Kenapa hal itu bisa muncul dan siapa yang melakukan ini semua? 今日ってやつを倒すのも協力する。したいんだ。だからナオフミも一緒に探してくれない？もう一度調べてみる。ありがとう、ナオフミ。 Di laboratorium Kyo, ternyata Sugumi dan si Cebol ini meminta bantuannya untuk menghidupkan Kazuki kembali. Mereka ini juga ingin kekuatan yang luar biasa untuk membalaskan dendam kepada Raphtalia karena dia telah merampas apa yang udah menjadi hak Kazuki. Jelas Kyo bakal mengabulkan keinginan mereka semua. Kyo akan memberikan mereka kekuatan yang luar biasa. Dijamin ini tuh bisa membunuh Raphtalia ya. BTW Kyo ini bener-bener mencurigakan guys, karena dengan entengnya Kyo itu menyuruh orang tanpa adanya keikutsertaan dia di dalam melawan Naofumi dan kawan-kawan.
のやる気は買ってやるよ。 Kembali ke Naofumi, dia baru tahu kalau Raruk adalah pangeran di kerajaan ini dan bener-bener dihormati pula gitu kan. Padahal tingkahnya Raruk itu selengean guys. 分かって呼ぶな。こそばゆいんだよそれ。随分と人気みたいだな、若。いやー、とりあえずは丸く収まってよかったな、坊主。 Lalu mereka pun ke tempat toko perlengkapan atau blacksmith langganan para pahlawan di sini. Yang punya tokonya ini namanya Romina ya guys. Nah, Kizuna mau membeli perlengkapan yang mantep banget dan juga dia memesan sarung pedang katananya Raphtalia sekaligus membenarkan dan mengupgrade armor yang dimiliki oleh Naofumi dan kawan-kawan. Kizuna meminta kalau ini semua tuh harus siap dalam semalam. Lalu Romina pun menyetujuinya. Nah, tiba-tiba Yomogi datang ke sana dengan memakai pedang yang dibuatkan oleh Kyo guys. Jelas Yomogi ini bakal diladenin ya karena kelompok Naofumi itu udah banyak sekarang, buset dah. まあいい。一度にほふれるのなら手間がは。何納得してんの。私は一人で来たのだ。一で戦うのが筋だろ。君が勝手に来ちゃったんじゃん。なんなんだこいつは。俺らの忘れてもらっちゃ困るぜ。の方、高敷京絶撃か。その剣は絆は下がって援護でもしてろ。ひどあの剣。い。なんかやばいみたいだね。 Tiba-tiba mereka semua merasakan hal aneh yang ada di dalam pedang Yomogi ini. Nah, karena Yomogi ngasih tahu kalau itu pedang yang dibuatkan oleh Kyo, jelas yang lain tuh pada kapok gitu ya. Soalnya si Kyo ini cuma manfaatin keadaan doang demi keegoisannya. Pasti nih ya, dia merencanakan hal buruk sama pedang ini. Mereka semua pun langsung bekerja sama untuk melepaskan pedang tersebut dari tangan Yomogi. 雷電大車輪。 Kizuna mengatakan kalau Kyo pasti berencana membunuh mereka semua lewat ledakan pedang barusan ya. Dan tentunya Yomogi cuma dimanfaatkan doang. Nah, Yomogi ini marah-marah karena Kyo dituduh sembarangan sama Kizuna dan yang lainnya. Tujuan Kyo sebenarnya itu mulia. Dia itu nggak mungkin berbuat sekeji ini. Kyo cuma ingin menghentikan gelombang malapetaka. Semua yang ada di sini gak bakal ada yang ngerti sama Kyo, kata si Yomogi guys. Nah, karena hal itu Kizuna langsung membawa Yomogi ke rumah yang mereka berempat tinggal. Jelas Glass dan yang lainnya tuh gak setuju ya kenapa memutuskan hal ini. Terlebih lagi ini tuh rumah pribadi mereka berempat ya, yaitu Raruk, Teres, Glass dan juga Kizuna itu sendiri. Nah, Naofumi juga gak setuju sama Kizuna. Padahal si Yomogi ini orang utusan dari Kyo. Kita semua tuh gak bisa mempercayainya. Kyo udah menyebabkan banyak masalah dan korban di dunia Raphtalia. Jelas Naofumi gak akan menerima keberadaan Yomogi. Tapi Kizuna tetap kekeh ya, dia itu mau tahu lebih jauh tentang maksud dari gelombang dan juga niat Kyo yang sebenarnya. Kali aja gitu ya, kali aja nanti Kyo bisa diajak diskusi biar masalah bisa selesai. Loh, Naofumi ini tetap marah ke Kizuna karena orang seperti Kyo gak akan bisa diajak diskusi. Kejamnya udah kelewat batas, apalagi dia itu udah membunuh Horai yang begitu baik telah melindungi dunia Raphtalia dari ancaman gelombang. Naofumi bener-bener dendam kepadanya. Lalu karena Kizuna ini masih tetap kekeh pengen tahu informasi dari Yomogi, yowes, Naofumi pun langsung pergi dari sana dan lebih memilih menginap sekaligus mempersiapkan hal-hal untuk melawan Kyo di markasnya. Kemudian Kizuna pun meminta Teres, Raruk dan juga Glass menemani Naofumi dan kawan-kawan. ナオフミに街を案内してあげてくれない？わかりました。奴の本拠地はどこかちゃんと吐かせろよ。ああ、もちろん。 Kizuna pun menyambut Yomogi seperti tamu pada umumnya dan mereka pun mulai ngobrol-ngobrol guys. Yomogi ini mengatakan segala hal yang dia ketahui tentang Kyo karena dia adalah teman masa kecilnya ya. Dari dulu pemikiran Kyo tuh emang gak bisa ditebak, tapi dia itu punya potensi dan bakat yang besar untuk menjadi seorang vassal hero. Pengetahuan yang dimiliki Kyo juga banyak. Nah, Yomogi menjadi temannya karena dulu si Kyo itu penyendiri. Kyo sengaja menjauhkan diri dari orang lain. Gak tahu juga karena
karena masalahnya apa. Dan Kyo itu sering bertingkah aneh semenjak kecil. Tapi Yomogi tetap menemaninya dan mempelajari hal yang sama dengan Kyo. Nah, karena Yomogi ini nggak pandai belajar hal-hal yang sulit dimengerti, jadinya Yomogi cuma bisa melindungi Kyo suatu saat nanti. Lalu Yomogi ini berpikir kembali. Setelah mendengar apa yang dibilang Naofumi tadi, dia jadi makin ragu-ragu dengan Kyo dan harus memperingatinya kalau menghentikan gelombang nggak perlu sampai menyakiti orang lain. Seandainya kalau Kyo itu bener-bener melakukan tindakan yang melenceng, berarti percuma aja menghentikan gelombang karena dirinya sendiri memakai cara yang salah. Keesokan harinya, Naofumi, Kizuna, dan kawan-kawan pergi ke toko blacksmith lagi ya. Mereka itu mau ngambil perlengkapan pesanan kemarin guys. Tentunya Yomogi juga ikut ya. Terlihat di sini tuh tampilan Naofumi jadi makin garang sumpah. Aku gak bayangin nanti kalau misalnya dia pakai perisai amarah sambil pakai setelan begini gitu kan. Asli keren guys. Soalnya aku tuh suka warna hitam juga teman. BTW permata yang ada di armor Naofumi ini juga hasil penggabungan item naga yang dimiliki Kizuna ya. Viro dan Raptalia juga udah dapat perlengkapan baru. Viro yang sekarang bisa ikut menyerang guys karena statusnya itu meningkat pesat gara-gara pakai kostum ini. Lalu Romina pun memberikan tagihan yang jumlahnya sangat-sangatlah fantastis ya. Hai, Daruk兄さん。なんでだよ。戦力になるな。すごい、さすがロミナ。なんか大変だな、若。若って言うな、坊主。の一大事でもあるんだよ。ここはシクールの若に出してもらわないと。 Mereka pun akan langsung mencari tempat Kyo berada melalui Yomogi dan dibantu oleh kapalnya Eltnobald. Tapi ketika mereka ingin naik, Kizuna merasakan ada yang aneh sama waktu gelombang malapetaka. Dan ternyata di saat yang bersamaan Kyo emang udah mempercepat sekaligus menciptakan gelombang malapetakannya sendiri di dunia ini. Wes ngawur iki bocah ya. Kizuna dan yang lainnya kaget dong kenapa waktu gelombang bisa dipercepat kayak gini. Dan mereka pun terpaksa diteleport ke tempat gelombang itu berada. Naofumi, Raptalia, Risia, dan juga Viro mau gak mau harus ikut membereskan gelombang malapetaka di dunia Glass. Tentunya di saat yang bersamaan dunia Raptalia juga sedang dilanda gelombang malapetaka. 今日は波を発生させるのが目的だったんだ。今日の研究所だ。Yomogiさん。 Yomogi kaget karena telah mengetahui tujuan Kyo yang sebenarnya. Yomogi nggak habis pikir kalau Kyo tega memperlakukan teman masa kecilnya sebagai alat dan hanya dimanfaatkan doang. Kali ini Yomogi juga akan ikut bersama Kizuna, Naofumi, dan juga yang lainnya untuk menghentikan ulah Kyo guys.